Halo, selamat pagi. Senang sekali Loso Dimas bisa menyapa kalian dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Loso Dimas berharap kalian sekeluarga dalam keadaan sehat semua. Dan saya yakin, Loso Dimas yakin, kalian sudah siap untuk memuji Tuhan. Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Loso Dimas undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Kita mau nyanyi sambil bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulang sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, kita bergirang karena Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Yuk, Loso Dimas ajak kalian untuk melipat tangan, menutup mata, untuk kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu Engkau telah menyertai kami, dan kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk berkat Tuhan, semua yang baik yang sudah Engkau berikan buat kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh rindu untuk kami memuji Tuhan, kami sungguh rindu untuk memuliakan nama Tuhan, dan kami sungguh rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Loso Dimas mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalannya kepada Loso Dimas maupun Loso Lina. Yuk, kira-kira siapa saja ya yang sudah mengirimkan? Nah, untuk yang sudah mengirimkan ayat hafalan, tetap semangat untuk mengirimkan ayat hafalan. Yang belum, ayo dong. Loso Dimas menghimbau dan mendorong kalian untuk bisa mengirimkan ayat hafalan, sehingga teman-teman kalian bisa lihat videonya kalian minggu depan. Siapa saja ya? Yuk kita mau saksikan cuplikan ayat hafalan berikut ini. Yeremia 31 ayat 33b yang berbunyi, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Shalom Lause. Sekarang Nata mau hafalan Yeremia 31 ayat 33b. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi mereka dan mereka menjadi umatku. Shalom Lause. Yeremia 31 ayat 33. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Terima kasih Lause. Shalom. Shalom Lause. Santo akan menghafalkan ayat hafalan yaitu Yeremia 31 ayat 33b yang berbunyi, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Terima kasih Lause. Yeremia 31 ayat 33b. Aku akan menaruh Tauratku dalam bait mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Rosa Malvin Mayat Hafalan Yeremia 31 ayat 33b. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menulisnya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Shalom Lause. Yeremia 31 ayat 33b yang berbunyi, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, itu tadi adalah teman-teman kalian yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Nah, yuk sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kira-kira ceritanya apa ya minggu ini ya? Dan apakah kalian sudah siap? Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, Mas Dimas yakin kalian sudah siap. Yuk, ambil Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, kita mau nyanyi satu lagu ini. Yuk, kalian tahu lagu apa? Yuk kita menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Esrek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Kita ulang sekali lagi. Alkitab, lalu ku baca. Esrek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah.
Tuhan ada di hatiku dan membuat kita bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami memohon Engkau menolong kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi maksud-Mu, sehingga kami dapat lakukan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Roselina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau menolong dia untuk menyampaikan kebenaran dengan baik. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan kembali bersama Lose. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana kerajaan Allah dibangun sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari kejatuhan manusia di Taman Eden sampai kepada karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, semua itu adalah rencana Allah buat manusia. Bagaimana Allah membangun kerajaannya di bumi ini sesuai dengan rencananya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan tentang bagaimana kerajaan Allah bertumbuh melalui Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Kalian sudah mempersiapkan Alkitabnya? Nah, sekarang Lose akan tunjukkan sebuah gambar. Nih, gambar apakah ini? Ya, tentunya semua sudah tahu itu adalah gambar buah anggur. Siapa sini yang suka buah anggur? Lose suka, Lose. Sama seperti kalian. Mungkin ada yang gak suka juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang buah anggur. Tahukah kalian dalam satu pohon anggur berapa banyak yang dapat dihasilkan? Berapa banyak buah anggur yang dapat dihasilkan? Ternyata dalam satu pohon anggur dapat dihasilkan 6 sampai 300 buah anggur. Wah, banyak ya. Nah, lalu tahukah faktanya berapa warna buah anggur yang kalian ketahui? Kalau Lose sih taunya ada buah anggur warna merah, warna hitam, hijau. Kalian tahu ada warna apa lagi buah anggur itu? Nah, nih gambarnya ya. Banyak ternyata ya. Lose baru tahu kalau buah anggur itu ada yang warna putih. Ya, ada yang keemasan. Nah, itu yang baru kita ketahui tentang buah anggur. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, buah anggur dapat langsung kita makan atau dapat dijadikan minuman. Nah, atau bijinya dapat dijadikan minyak. Nah, setelah buah anggur matang, maka dipanen oleh pemilik anggur itu, lalu ada yang diperas untuk dijadikan minuman atau dikeringkan untuk dibuat apa? Kalian tahu kalau buah anggur dikeringkan dapat dibuat kismis. Nah, tahukah kalian pada zaman Tuhan Yesus buah anggur ini sangat umum diketahui oleh masyarakat luas karena banyak dari mereka yang memiliki kebun-kebun anggur atau mereka bekerja di ladang-ladang anggur. Nah, sehingga Tuhan Yesus menggunakan pohon anggur sebagai perumpamaan, buah anggur sebagai perumpamaan di firman Tuhan yang dibicarakannya. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan berbicara, kita akan juga belajar
tentang firman Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan Yesus mengenai pohon anggur. Nah, kita akan baca dari Alkitab di kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 4. Kalian buka Alkitab yang sudah kalian sediakan tadi dan kalian buka di kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, sedangkan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya, supaya lebih banyak buahnya. Kamu sudah bersih karena perkataan yang sudah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku pun di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya jika tidak tinggal pada pokoknya, demikian jugalah halnya dengan kamu jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, tadi kita sudah baca dan kita sudah dengar firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Nah, sekarang kita akan meneliti bersama-sama di dalam bagian firman tersebut, siapakah yang disebut sebagai pengusaha kebun anggur? Ya, pengusaha kebun anggur adalah Allah Bapa. Nah, lalu yang disebut sebagai pokok anggur adalah siapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Adalah Tuhan Yesus. Lalu disebutkan juga ada apa lagi? Selain ada pengusaha kebun anggur, ada pokok anggur, ada juga yang disebut sebagai ranting. Kalian tahu ranting? Cabang-cabang pohon, ya. Ranting. Yang disebut ranting, yang dinamakan ranting itu siapa? Ya, ranting adalah orang-orang percaya. Ya. Lalu juga di dalam firman Tuhan itu ada kata berbuah. Ada kata berbuah. Artinya yang dimaksud berbuah adalah percaya dan taat kepada Allah. Nah, caranya bagaimana supaya dapat berbuah? Yaitu tinggal di dalam Yesus. Ya, firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 4 tadi sudah berbicara mengenai Allah Bapa yang merupakan pengusaha kebun anggur itu, sedangkan Tuhan Yesus adalah pokok pohon anggur dan kita orang-orang percaya sebagai ranting-rantingnya. Nah, kita dapat berbuah jika ranting itu tinggal di dalam pokok anggur, di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, begitu juga kita dapat berbuah jika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dahulu pada saat Tuhan Yesus masih tinggal dengan murid-murid, mereka dapat tinggal dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka dapat belajar kepada Tuhan Yesus. Mereka dapat mendengar saat Tuhan Yesus berbicara mengenai firman Allah. Mereka juga dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus menanggapi orang-orang yang datang kepadanya. Mereka dapat melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, melakukan banyak hal sehingga mereka dikuatkan, mereka semakin percaya kepadanya, mereka dapat tinggal dekat dengannya. Namun saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, bagaimana caranya para murid untuk dapat tinggal dekat dengan Yesus, dapat terus berbuah? Nah, Tuhan Yesus sudah berjanji bagaimana caranya para murid untuk dapat tetap tinggal di dalam Dia saat Dia sudah naik ke surga, sudah meninggalkan mereka,
yaitu di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ke-18, di mana Tuhan Yesus menjanjikan apa adik-adik? Ya, menjanjikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dinamakan juga adalah penolong dan Roh kebenaran. Siapa yang mengutus Roh Kudus itu kepada orang-orang percaya? Siapa? Di dalam firman Tuhan Yohanes 14 dikatakan yang mengutus adalah Allah Bapa. Nah, di mana Roh Kudus tinggal saat diutus oleh Allah Bapa? Dia tinggal di dalam hati orang percaya dan beserta dengan dia akan menyertai orang-orang percaya. Itulah janji Tuhan Yesus saat dia nanti akan naik ke surga. Murid-murid tidak akan dibiarkan sendiri. Murid-murid akan ditolong oleh Roh Kudus. Nah, tibalah saatnya Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ingat kalian, pada saat itu para murid Tuhan Yesus diminta Tuhan Yesus untuk tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji itu. Nah, apakah peristiwa itu masih ingat? Ya, peristiwa itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus. Saat itu Roh Kudus hinggap di atas masing-masing murid berupa nyala, berupa api, menyerupai api yang hinggap di masing-masing para murid. Nah, saat Roh Kudus dicurahkan, itulah para murid dapat tinggal di dalam Yesus, dapat dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, apakah buktinya? Setelah Roh Kudus dicurahkan atas para murid, murid-murid dapat tetap tinggal, dapat tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Apakah yang dihasilkan oleh para murid-murid itu? Ya, kalian masih ingat Petrus yang tadinya penakut? Dia dapat menjadi berani berkhotbah, berani mengabarkan firman, sehingga banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sehingga saat itu ada jemaat yang mula-mula terbentuk di Yerusalem. Nah, bagaimana jemaat mula-mula itu terbentuk? Bagaimana cara hidup mereka? Nah, mereka hidup dengan cara kita dapat membacanya di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Buah yang dihasilkan oleh para jemaat atau murid-murid yang dihasilkan pada saat itu. Ya, kalau kita baca tadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 dikatakan mereka apa? Bertekun. Mereka bertekun, berseteru
membagi-bagikan apa yang menjadi kepunyaannya kepada orang lain, kepada sesamanya, kepada yang lain. Nah, apalagi mereka juga bersekutu, beribadah, menyelidiki firman, mereka memecah-mecahkan roti. Nah, itulah buah yang dihasilkan saat Roh Kudus diam di dalam hati orang percaya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalian semuanya sudah tahu, ada lagunya, ada kasih, sukacita, sabar, damai sejahtera, penguasaan diri, lemah lembut. Nah, itu semuanya adalah buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus saat tinggal di dalam hati orang percaya. Nah, adik-adik, sekarang kita yang hidup saat ini, yang tidak melihat Tuhan Yesus di bumi, bagaimana caranya kita semua, adik-adik semua dapat tinggal di dalam Yesus, dapat bertumbuh di dalam Kristus? Caranya saat kalian membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, saat kalian melakukan renungan harian kalian, itu caranya kalian dapat bertumbuh di dalam Kristus, dapat tinggal di dalam Kristus. Selain itu apa lagi? Saat kalian berdoa, kalian berdoa, kalian berbicara langsung kepada Tuhan, kalian berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, apalagi ya? Saat kalian mendengarkan firman Tuhan seperti ini, Roh Kudus berbicara kepada kalian melalui hamba Tuhan, melalui pendeta, melalui lause sekolah minggu. Nah, apakah kalian boleh ngomong sendiri, ngobrol sendiri saat Pak Pendeta atau hamba Tuhan menyampaikan firman? Tentu tidak, bukan? Nah, adik-adik, itulah caranya bagaimana kita dapat terus tinggal di dalam Kristus. Karena siapa yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, dia akan berbuah. Lalu orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, tadi di firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 sampai 4 dikatakan dia akan dipotong. Ya, dia akan dipotong karena dia tidak menghasilkan buah. Nah, adik-adik, kita akan terus berusaha, kita akan terus dibersihkan oleh Tuhan, oleh Allah Bapa. Tadi dikatakan Tuhan akan membersihkan ranting-rantingnya, yaitu kita orang-orang percaya, supaya kita menghasilkan buah yang lebat. Kita mungkin bisa gagal dalam melakukan firman Tuhan, tapi ingat, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan dosa kita. Dan kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Dia adalah Roh Kudus, Roh Allah yang selalu mengingatkan kita, selalu membuat kita, menyediakan kita hidup untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Maukah kalian untuk bertumbuh di dalam Kristus, berbuah bagi Kristus? Ya, Lose mau. Ya, meskipun kadang Lose juga pernah gagal di dalam melakukan firman Tuhan, tapi Lose mau bertumbuh. Tuhan, aku mau bertumbuh, aku mau diingatkan terus akan firman Tuhan. Nah, yuk, bagi yang mau, semua yang mau, yuk kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang sudah mengaruniakan Roh Kudus buat kami, yang sudah mengingatkan kami atas firman Tuhan hari ini, kami berterima kasih Tuhan karena firman-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat bertumbuh di dalam Kristus, untuk kami dapat tinggal di dalam Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk belajar firman Tuhan, ajar kami untuk selalu berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Engkau. Ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui hamba Tuhan.
Tuhan, tolong kami Tuhan. Mungkin kadang kami lalai Tuhan. Kadang kami bosan. Kadang kami jenuh. Kadang kami malas. Tuhan, tolong kami. Ampuni kami. Bapa, ampuni dosa kami, kemalasan kami, lalai kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau ampuni kami dan berikan kami hati yang rajin, hati yang mau membaca firman-Mu, hati yang mau mendengar perkataan firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan kami dapat hidup, kami dapat berbuah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, itu tadi adalah kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Rosalina. Nah, tapi kita mau hafal satu ayat hafalan. Kira-kira ayat hafalannya dari mana ya? Yuk, tetap Alkitabnya dibuka. Rosalina kali ini akan menyampaikan ayat hafalan yang harus kalian hafal. Dan sekali lagi, kirimkan dong kepada Loso Dimas dan Rosalina untuk bisa kita tampilkan dalam ibadah sekolah minggu depan. Ini ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima yang berbunyi, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, firman Tuhan tadi, atau cerita Alkitab tadi, mengajar kita bahwa kita sebagai anak-anak Allah haruslah tinggal di dalam pokok anggur yang teguh. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus, kita akan mati. Kita carang-carangnya, kita ranting-rantingnya akan binasa dan mati. Yuk, untuk mengingatkan, kita akan cerita Alkitab minggu ini. Loso Dimas akan ajak kalian untuk menyanyi satu lagu yang Loso Dimas yakin kalian sudah pasti tahu lagunya ini. Itu mengingatkan kita untuk kita sebagai ranting-rantingnya, carang-carangnya tinggal di dalam pokok anggur yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mau nyanyikan sambil pakai gerakan. Kalian bisa lihat Loso Dimas. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, lagu ini mengajar kita, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, pasti kita akan berbuah. Berbuah dalam hal kebaikan, dalam hal kebajikan, dan itu semua menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yuk, kita mau akhiri ibadah kita pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, untuk kami anak-anak-Mu tinggal
tetap tinggal setia di dalam Engkau sebagai pokok anggur. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak akan mampu dan kami akan binasa. Tuhan, tolonglah kami untuk kami setia tinggal di dalam Engkau, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Kami percaya Engkau akan menolong kami, memampukan kami. Ini doa kami Tuhan, sertai kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan.